Kesempatan kali ini akan dibahas tentang interval bersarang ya. Jadi jika I-nya interval tertutup A, B dan I aksen adalah interval tertutup yang anggotanya A aksen, B aksen adalah interval tertutup di R, tunjukkan bahwa I itu memuat I aksen jika A aksen kurang dari sama dengan A dan B kurang dari B aksen. Ya, jadi yang pertama akan ditunjukkan bahwa ya I memuat I aksen, ya, maka ini akan sama dengan A, B itu kan memuat dari A aksen, B aksen. Nah, ini. Kita misalkan diambil A itu anggota dari A, B ya. Ambil A anggota A, B ya, karena A, B itu memuat A aksen, B aksen, memuat A aksen, B aksen, sehingga A-nya juga ya, A itu anggota dari A aksen, B aksen. Ya. Jadi karena A aksen ya A, B itu memuat A aksen, B aksen, maka A juga ya anggota dari A aksen, B aksen ya. Akibatnya A aksen itu ya, akibat dari A anggota A aksen itu, akibatnya A aksen itu akan kurang dari A ya, akan kurang dari B aksen. Nah, ini bintang 1. Selanjutnya ya, ambil sekarang ya, ini yang ambil untuk yang B sekarang. Ambil B anggota dari interval tertutup A, B ya, karena juga sama alasannya, karena A, B memuat ya A aksen, B aksen ya, sehingga B-nya juga adalah anggota dari A aksen, B aksen ya. Akibatnya ya, sini apa akibatnya? Akibatnya A aksen akan kurang dari sama dengan B ya, kurang dari B aksen. Ya, ini kita nyatakan dengan bintang 2. Dari ya, lanjut saja, dari bintang 1 dan bintang 2 ya, diperoleh A aksen kurang dari A dan B kurang dari B aksen ya. Sehingga di sini diperoleh bahwa ini ya, jadi sesuai yang ditanyakan. Sudah terbukti untuk yang pertama ya. Selanjutnya untuk membuktikan dari kiri ke kanan ya, dari kanan ke kiri, jika A aksen kurang dari A dan B kurang dari B aksen, maka I
memuat I aksen. Selanjutnya untuk yang pembuktian dari kanan ke kiri, jika A aksen anggota A, ya A aksen kurang dari sama dengan A dan B kurang dari sama dengan B aksen, maka I memuat I aksen ya. Kita misalkan ya, langkah yang pertama dimisalkan bahwa X itu anggota dari A, B ya. Maka ya ini jika ya, maka A akan kurang dari sama dengan X ya, dan X-nya kurang dari sama dengan B ya. Ya, karena tadi ya, karena A aksen kurang dari A dan B kurang dari B aksen, ya, sehingga diperoleh ya aksen itu akan kurang dari A, kurang dari X, ya, kurang dari B, kurang dari B aksen. Ya. Ini artinya apa? Bahwa artinya artinya A aksen kurang dari X kurang dari B aksen. Ya. Tadi sudah diketahui bahwa X-nya itu anggota dari A, B. Sedangkan di sini atau X itu anggota dari A aksen, B aksen. Ya, sehingga terbukti bahwa I itu memuat I aksen ya. Jadi I itu memuat I aksen karena di sini kan bahwa I itu kan A kurang dari sama dengan X kurang sama dengan B ya, interval tertutup ini dia juga memuat A aksen dan B aksen. Jadi terbukti bahwa I termuat I aksen. Selanjutnya ya, bagaimana langkah untuk membuktikan bahwa barisan tersebut adalah konvergen, tetapi kita akan coba dulu ya bahwa apakah suatu barisan tersebut menunjukkan limitnya. Jadi kan barisan kita misalkan ada sebuah barisan ya 1/n+1 ya, anggotanya ini. Nah, jadi X itu berapa saja ketika N-nya sama dengan 1, maka 1/2, kemudian N-nya 2, 1/3, N-nya 3, 1/4, dan seterusnya. Ya. Tentu barisan ini semakin besar N-nya, maka barisan tersebut akan mendekati 0. Ya, dan 0 itu bukan anggota ya. 0 itu bukan anggota dari X ini, dari X ini. Ya, kalau kita misalkan di sini XN, maka bukan anggotanya dari XN. Namun bila ini dapat ditulis dalam konsep limit, maka limit dari 1/n+1 itu akan sama dengan 0. Ya, maka ini buktikan ya, di N yang keberapa yang mengakibatkan bahwa limit 1/n+1 sama dengan 0. Ya. Kalau di N-nya sama dengan 3 berarti kan masih 1/4. Kalau di N-nya 1000 berarti 1/1001. Masih belum jelas dia dekat ke 0-nya. Nah, sehingga apa yang ada pada konsep limit barisan ya, ini akan dengan jelas bahwa di N epsilonnya berapa dia itu dekat ke 0. Ya, maka yang pertama kita nyatakan dengan analisis pendahuluan. Ya, analisis pendahuluannya kan dari xn minus x itu kan kurang dari epsilon. Kita mulai dari sini.
Makanya dimisahkan dulu ya. Misalkan xn-nya adalah 1/n plus 1. Ya, n anggota n. Nah, ini ya sebuah barisannya. Yang selanjutnya bahwa jarak dari xn minus x ya. Ya, mana x-nya? X-nya adalah sama dengan 0. Ya, ini adalah x-nya. Nah, ini adalah xn-nya. Nah, gitu ya. Selanjutnya ini akan sama dengan 1/n plus 1 min 0 sama dengan 1/n plus 1 akan juga sama dengan 1/n plus 1. Ini sudah dijamin positif karena n-nya positif. Ini kurang dari epsilon. Nah, sekarang ya bahwa pernyataan di limit barisan itu n yang lebih besar dari n epsilon ya, n yang lebih besar dari ya n epsilon ya, begini saja. Ya, yang akan dicari adalah n epsilonnya. Ya. Akan dicari ya n kecil ya, karena unsur ya n epsilonnya. Nah, sehingga kita akan nyatakan bahwa n lebih besar dari n epsilon. Ini ekuivalen dengan 1/n kurang dari sama dengan 1/n epsilon. Nah, ini ya. Karena ditanyakannya adalah 1/n plus 1, maka ini juga akan epsilon, akan ekuivalen dengan 1/n plus 1 kurang dari 1/n epsilon plus 1 itu kurang dari epsilon. Ya. Jadi 1/n plus 1 kurang dari epsilon ini akan mengakibatkan juga 1/n plus 1 kurang dari sama dengan 1/n epsilon plus 1 kurang dari epsilon. Nah, ini kita ambil ya, ambil yang bagian yang ada di sini. Ya. Ini ambil yang ada di sini. Itu kan n epsilon plus 1 itu kan lebih besar dari 1/epsilon. Ya, ekuivalen ya ini ya. Sehingga yang akan dicari n epsilon itu akan lebih besar dari 1 min epsilon, 1/epsilon min 1. Jadi sekarang n epsilonnya sudah ada, bahwa pilih n epsilon yang lebih besar dari 1/epsilon min 1. Ya, sekarang bukti formal. Ini yang pentingnya. Bahwa untuk setiap epsilon positif ya, ada n epsilon anggota n ya, anggota bilangan asli. Sedemikian sehingga pilih ya n epsilon lebih besar dari 1/epsilon min 1 ya. Sedemikian sehingga ya xn minus x, nah ini langsung ya, itu kan sama dengan harus ditunjukkan bahwa xn minus x itu kurang dari epsilon ya. Kembali lagi ke sini 1/n plus 1 min 0 sama dengan 1/n plus 1 sama dengan 1/n plus 1 kurang dari sama dengan 1/n epsilon plus 1. Nah, itu akan ya kurang dari 1/epsilon min 1. Ya, ini kan sama dengan 1/1 min epsilon per epsilon. Ya. Min 1 plus 1 ya ini.
Ini juga kan plus epsilon per epsilon. Itu akan sama dengan 1 per epsilon itu sama dengan epsilon. Sehingga kesimpulannya ya, xn minus x ya kurang dari epsilon, jadi terbukti. Sehingga untuk membuktikan bahwa limit 1 per n plus 1 sama dengan 0 itu, langkah yang pertama adalah analisis pendahuluan. Ini langkah yang ke-1 ya. Kemudian apa yang didapatkan? Ini yang didapatkannya n epsilon lebih besar dari 1 per epsilon min 1. Kemudian langkah kedua adalah bukti formal. Ya, bukti formal harus ditunjukkan bahwa ketika n epsilonnya dipilih harus menunjukkan bahwa jarak dari xn minus x itu kurang dari epsilon. Ya, ini sebetulnya ini bisa langsung di-cut saja sampai sini ya, bahwa 1 per epsilon sama dengan epsilon. Terima kasih.